menerangkan tentang bahwasanya sebaik-baik wanita adalah yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Yaitu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati putrinya Fatimah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ya bunayya, isbiri fa inna khairan nisa'i allati nafa'at ahlaha." Wahai putriku, bersabarlah. Sungguhnya sebaik-baik wanita adalah yang bermanfaat bagi keluarganya. Saya ulangi kata Rasulullah SAW kepada putrinya, Ya bunayya tusbiri, wahai putriku bersabarlah. Fa inna khairan nisa'i allati nafa'at ahlaha. Sebaik-baik wanita adalah yang bermanfaat bagi keluarganya, bagi suaminya, ya, bagi anak-anaknya, ya, paling bermanfaat di rumahnya. Hadis ini adalah hiburan bagi para wanita, ya, yang capek, letih ketika mengurusi rumahnya, ya, mengurusi suami, mengurusi anak-anak, ya. Kita tahu perkara tersebut tidak mudah, ya, tidak mudah. Mengurusi rumah susah, ya, bersih-bersih rumah, kadang masak, nyuci, ya, sapu-sapu, ya. Kemudian ngurusin anak-anak apalagi, ya, belum kalau anaknya aktif, lari sana, lari ke sini, ya. Yang satu nangis, yang satu lempar sana, lempar sini, yang satu banting-banting. Ini berat, ya. Anaknya masih kecil berat, sudah besar juga berat, ya. Belum mengawasi anak-anak. Ngurus suami juga lebih berat lagi, ya. Kadang suami suka ngomel, kadang suami pingin dimanja, ya. Pingin diajak ngobrol, pingin diperhatikan, ya. Kadang suami baper, macam-macam model suami, ya. Belum menyiapkan pakaiannya, menyiapkan makanannya, ya. Dan kita tahu bahwasanya kerjaan ibu rumah tangga tidak ringan, ya. Maka ketika datang hadis ini, ya, memberi hiburan bahwasanya semua keletihan, rasa capek, keringat yang bercucuran, ya, mungkin letih dalam berfikir, ya, semuanya itu adalah pahala bagi sang wanita dan menjadikan wanita tersebut wanita yang terbaik. Oleh karenanya seorang wanita, yang pertama dia harus meniatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah mengatakan tidak ada satu perkara pun yang berpahala kecuali diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali dengan ihtisab, yaitu berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Setiap amalan tergantung niatnya dan masing-masing mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya karena Allah, dia akan dapat pahala. Jika tidak, maka tidak dapat pahala. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala perkara akan sirna kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan illa ma urida bihi wajhullah, yaitu segala kegiatan tidak ada nilainya kecuali yang diniatkan karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam melaksanakan aktivitas keseharian, seorang wanita meniatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh keletihan yang dia rasakan, seluruh keringat yang bercucuran dari tubuhnya, ya, kerutan, ya, keningnya mengkerut karena berfikir, semuanya itu akan menjadi pahala. Bukan cuma menjadi pahala, bahkan dia bisa menjadi wanita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup untuk apa? Untuk mencari validasi dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita akan meninggalkan kehidupan ini. Namanya kehidupan, semuanya pasti ada ujian. Tidak ada kehidupan yang nyaman melulu, enggak ada. Omong kosong kalau ada yang bilang nyaman melulu, enggak ada. Memang Allah telah menjadikan kehidupan ini dengan berbagai macam pernak-pernik ujiannya, ya. Ya, ada kesedihan, ada tawa, ada tangisan, ada kebahagiaan, ya, ada kekhawatiran, ya. Yang hidup cuma senang dan tidak ada sedih cuma di surga. Udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah ke dalam surga yang tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan.
penghuni surga ketika masuk surga yang pertama kali mereka ucapkan alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala bentuk kesedihan dari kami. Sungguhnya Rabb kami Maha Pengampun, lagi Maha bersyukur, yaitu lagi Maha membalas yang sedikit dengan yang banyak. Oleh karenanya kita sering dengar ibu-ibu mengeluh tentang kerjaan rumah tangga yang begitu banyak, ya, apalagi yang qadarullah mungkin suaminya tidak begitu banyak duitnya, ya. Meskipun banyak acara, tapi ternyata duitnya juga enggak banyak. Sehingga tidak bisa bayar pembantu, ya. Dia kerja sendiri. Sebagian sudah ada pembantu tetap aja susah. Ya, tapi pembantunya pun minta berhenti karena saking susah kerja di situ, ya. Berhenti satu, berguguran, ya, karena kerjaan sangat berat. Sudah dibantu sama pembantu, dia masih sulit, masih kesulitan. Ya demikianlah, ya, rumah tangga orang beda-beda, tapi secara umum wanita itu punya banyak kegiatan dalam rumah. Makanya kalau mau dikatakan wanita yang sukses, inilah wanita yang sukses. Wanita karir itu bukan yang keluar-keluar dari rumah, tapi dia berhasil membangun rumah tangganya dengan yang terbaik, berhasil mendidik anak-anaknya dengan didikan yang terbaik, bertakwa kepada Allah dalam mengurusi rumah tangganya. Ingat sabda Nabi SAW kepada Fatimah, ya bunayya tusbiri, wahai putriku bersabarlah, fa inna khairan nisa allati nafa'at ahlaha, sebaik-baik wanita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan di sisi netizen, ya. Bukan di sisi media, ya, media sosial, ya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Maka seorang wanita merenungkan hadis ini, menghibur dirinya. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang dia lakukan. Tidaklah setiap kegiatan dia lakukan untuk ngurusi rumahnya, ngurusi anak-anaknya, ngurus suaminya, kecuali menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikeluhkan oleh para wanita zaman sekarang juga pernah dikeluhkan oleh wanita terbaik umat ini, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah, "Ama tardaina an takuni sayyidatan nisa'il alamin?" Tidakkah kau suka wahai Fatimah engkau menjadi sayyidah, pemimpin para wanita kaum mukminat di alam semesta? Maka Fatimah pun bahagia, ya, mendengar apa yang disampaikan oleh ayahnya, ya. Dialah Fatimah radhiyallahu anha pernah merasakan sebagian yang dirasakan oleh ibu-ibu, ya, yaitu kepayahan dalam mengurusi rumah tangga. Dalam hadis akan kita sebutkan nanti, beliau mengeluhkan tentang kerjaannya. Dia harus menggiling gandum dengan menggunakan roha. Roha itu batu dua besar, kemudian gandum ditaruh di tengahnya, kemudian digiling dengan mendorong dengan kayu. Batu tersebut didorong, perlu tenaga, ya. Zaman dulu enggak ada mesin, enggak ada listrik, maka dorong dengan manual, ya, menggiling gandum sehingga menjadi tepung, sampai akhirnya tangan yang tadinya lembut, tadinya halus, menjadi tidak halus lagi, ya, jadi kasar, ya, taqatta, yaitu kerut, ya. Dan seperti itu yang tidak disukai oleh wanita. Wanita ingin jari-jarinya lentik, ya atau tidak? Wanita ingin tangannya halus, ya. Semua wanita ingin seperti itu, ya. Zaman dulu enggak ada body lotion, enggak ada, ya. Enggak ada, ya. Ya. Sehingga Fatimah radhiyallahu anha tangannya berubah, ya. Karena dia menggiling gandum. Kemudian dia juga ta'jin, yaitu membuat adonan, mengambil gandum setelah digiling jadi tepung, dibikin adonan. Wa tukhabbis, kemudian dia juga bikin roti, yaitu ada tanur, kemudian tungku, dinyalakan apinya, kemudian tempelin tepung sehingga menjadi roti. Ini kerjanya Fatimah radhiyallahu taala anha. Yaitu melakukan kegiatan-kegiatan kerjaan di rumah untuk ngurusin suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan qadarullah Ali bin Abi Thalib bukan orang kaya.
sehingga dia tidak mampu untuk membeli budak untuk membantu istrinya. Dan demikian juga di antara pekerjaan Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau mengambil air, membawa air di timba ya. Dia taruh di lehernya, kemudian dipikul air tersebut sampai ada bekas di lehernya. Bekas di lehernya. Ini wanita terbaik. Sayyidatun Nisa'il Alamin, wanita terbaik di alam semesta. Oleh karenanya bukan berarti wanita terbaik insya Allah yang keren, yang kemudian lihat Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Maka yang penting kita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau terbaik di hadapan manusia gampang, tinggal punya duit banyak, insya Allah terbaik di hadapan manusia. Naik mobil Lexus, insya Allah. Jangan Lexus, baru Zenik aja orang sudah puji. Ya. Jangankan Zenik, baru Avanza saja orang sudah puji. Apalagi kemudian naik Lexus, mobil mahal, ya, semua orang hormat. Apalagi baju branded, baju mahal, satu baju harganya 8 juta, 10 juta, ya semua orang pasti apa? Angkat tangan. Apalagi pakai dompetnya harganya 20 juta, tasnya harganya 600 juta. Apalagi HP-nya iPhone terbaru. Semua orang hormat karena manusia menilai orang parameternya dengan duit. Terus umum. Jabatan atau duit? Jabatan tinggi hormat. Duit banyak hormat. Tapi kalau kita mencari validasi dari Allah Subhanahu wa taala, bukan begitu caranya. Tidak harus jadi orang kaya. Tidak harus jadi wanita cantik, tidak harus. Semampunya kita bertakwa kepada Allah. Di antaranya dengan mengurusi kegiatan rumah tangga. Fatimah radhiyallahu anha sampai mikul air, taruh di lehernya, ngangkat timba sampai kemudian lehernya ada bekasnya. Kemudian beliau menyapu rumah sampai bajunya penuh dengan debu. Dan beliau nyalakan api sampai bajunya tidak rapi lagi karena terkena asap. Dan beliau ditimpa dengan kesulitan. Padahal beliau adalah Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Beliau adalah pemimpin para wanita di surga. Dalam sebagian riwayat, Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Fatimah Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Fatimah adalah pemimpin wanita di surga.